Adik-adik, tumbuhan yang sering kita temui ternyata memiliki jenis habitat yang berbeda-beda loh. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Bersama Kak Zulaiha Amelia dari program studi PGNI, kali ini kakak akan menjelaskan materi mengenai pengelompokan tumbuhan berdasarkan habitatnya untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, sekarang kakak akan bertanya nih. Pernahkah adik-adik melihat pohon kaktus? Ya, pohon kaktus adalah pohon yang hidup atau yang tumbuh di daerah yang minim air atau hidup di daerah yang gersang. Lalu, apakah adik-adik pernah melihat pohon teratai? Ya, pohon teratai adalah pohon yang hidup di daerah perairan. Nah, pembagian beberapa jenis tumbuhan ini disebut dengan pengelompokan tumbuhan. Lalu, ada berapa ya pengelompokan tumbuhan itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Adik-adik, pengelompokan tumbuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan xerofit, higrofit, dan hidrofit. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup dan menyesuaikan diri di daerah yang kering. Biasanya, tumbuhan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk daun seperti duri. Bentuk daun seperti duri ini berfungsi untuk mencegah banyak kehilangan air. Yang kedua, memiliki akar yang panjang. Bentuk akar yang panjang ini berfungsi untuk mencari air ke dalam tanah. Yang ketiga, memiliki batang yang tebal. Bentuk batang yang tebal ini berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Contoh dari tumbuhan xerofit ini adalah pohon kaktus, pohon kurma, dan lidah buaya. Yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup dan menyesuaikan diri di daerah yang lembab. Biasanya, tumbuhan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki stomata pada daunnya. Stomata ini berfungsi untuk memperbanyak penguapan. Yang kedua, memiliki akar yang pendek. Bentuk akar yang pendek ini berfungsi untuk agar tanaman higrofit tidak terlalu banyak menyerap air. Yang ketiga, memiliki batang berongga. Bentuk batang berongga ini berfungsi untuk mempersempit kadar air. Contoh dari tumbuhan higrofit ini adalah pohon pakis, lumut, dan daun talas. Nah, yang terakhir adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup dan menyesuaikan diri di daerah perairan. Biasanya, tumbuhan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai daun yang lebar dan tipis.
Bentuk daun yang lebar dan tipis ini berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. Yang kedua, memiliki batang berongga. Bentuk batang berongga ini berfungsi untuk agar dapat mengapung di air. Yang ketiga adalah memiliki tangkai yang menggelembung. Bentuk tangkai yang menggelembung ini berfungsi untuk menampung udara yang masuk. Contoh dari tumbuhan hidrofit ini adalah teratai, eceng gondok, dan pohon bakau. Baik, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pengelompokan tumbuhan adalah pembagian beberapa jenis tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Lalu, pengelompokan tumbuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Yang kedua, ada tumbuhan higrofit atau tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Dan yang ketiga, ada tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di daerah perairan. Baik adik-adik, tadi kita sudah membahas mengenai pengelompokan tumbuhan, lalu apa saja jenis tumbuhan dan contoh-contoh dari tumbuhan xerofit, higrofit, dan hidrofit. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang kalian sudah mengetahui apa arti dari pengelompokan tumbuhan dan jenis-jenis dari tumbuhan. Nah, sekian pembahasan dari kakak. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.